Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba membuat satu penugasan di satu kelas yang kita kelola. Kita akan buat contohnya, misalnya saya di IHT 2020 ini saya akan membuat satu asesmen di sini. Kemudian saya akan klik create. Nah, di sini ada 3 pilihan di sini. Kalau saya melakukan asesmen di sini, maka saya akan membuat asesmen baru. Tampilannya akan contohnya seperti ini. Ini asesmen yang kalau saya milih asesmen seperti itu, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita bisa melihat hasil pekerjaan siswa, dan ketika pekerjaan siswa ini sudah dikerjakan, maka kita bisa mengisikannya itu manual. Misalnya ini dia sudah melakukan tune in, mengirimkan tugas, nah, tapi nggak ada isinya. Nah, itu kita bisa return seperti ini. Kita memberitahukan bahwa kita sudah cek tapi nggak ada jawabannya. Nah, itu seperti ini. Karena efek tune in itu ada maksudnya dia mengirimkan. Dan dengan ini misalnya ini. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Terus kita kasih nilai. Kita klik return. Itu berarti kita sudah bisa memberikan nilai di situ. Oke, selanjutnya kita close. Ini saya klik dismiss. Oke. Kita back. Nah, itu kalau assessment tampilannya akan seperti apa. Kalau kita create seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba gimana dengan yang bawah. Sebelum yang kita ngomongkan kuis, bawah sama aja sih sebenarnya, hanya bedanya gini. Kalau yang bawah itu kita membuat penugasan atau copy paste lah dari penugasan yang sudah ada. Nah, kita ambil saya akan membuat tugas di sini, di kelas ini, itu saya ambilkan dari tugas yang ada. Saya punya tugas yang ada itu di mana? Misalnya tugas yang ada di kelas ini, ya sudah, saya ambil dari tugas ini, saya next. Udah, saya mau ngambil tugas ini, saya mau kasih tugas ulang di kelas ini, itu tinggal next, tinggal atur aja namanya, waktunya, dan ingat channelnya saya harus atur. Ingat, misalnya kalau saya di kelas 11 AKL misalnya, itu kan ada, saya kebetulan ngajar komputer akuntansi, nanti dicek di sini channelnya, saya harus pilih komputer akuntansi, jangan general karena standarnya emang general. Oke, saya batalkan ini. Itu maksudnya kalau nanti dipilih ketika kita create seperti ini from exiting. Oke, selanjutnya kita akan bisa buat dalam bentuk kuis. Nah, kebetulan saya sudah pernah buat kuis. Ini di sini ada tugas kuis. Nah, misalnya ini tugas siswa. Saya klik seperti ini, saya klik next. Nah, oke, sudah. Saya mau letakkan di sini. Misalnya saya akan mencoba uji coba kuis misalnya. Nah, nanti tinggal saya letakkan seperti ini. Waktu penugasannya kita bisa atur. Nah, ini misalnya saya akan letakkan di general aja. Nanti bisa tinggal ganti sih sebenarnya sesuai dengan channelnya. Kalau di kelas itu berarti channelnya itu menunjukkan mata pelajarannya. Oke. Tapi sebelum saya masukkan, kita akan coba cek dulu tugas siswa kuis itu dalam bentuk apa. Saya cek dulu di form saya. Di form saya kuis itu tugas siswa ini isinya apa? Oh, ini ditanyain. Oh, ini upload. Saya pingin bukan seperti itu. Saya akan buat kuis baru aja. Soal 1, new choice, siapakah kajur akuntansi? Nah, misal seperti ini. Nah, misal seperti ini. Saya kasih poin 10. Ini bedanya antara kuis dan asesmen. Kalau dalam bentuk kuis, nilainya itu kita sudah setting dari awal. Saya buat lagi choice
siapakah kepala sekolah SMKN 6 Jember? PRA Priwahyu Hartanti MPD, misal seperti ini. Kedua misal seperti ini, misal seperti ini, poinnya 10. Ini jangan lupa require itu maksudnya dia harus jawab dan isikan kunci jawabannya, itu jangan lupa. Ini juga kunci jawabannya harus dicentang. Oke, kita juga bisa membuat dalam bentuk isian sih sebenarnya. Kecamatan letak SMKN 6 Jember misalnya. Ini kita, correct answer-nya kita buat kunci jawabannya Tanggul. Kalau siswa ngerjakan Tanggul, dia pasti benar dapat angka. Oke, kemudian saya jangan lupa share-nya open integration. Oke, sudah benar. Nah, sekarang di sini saya akan buat ini, saya ganti. Ini bukan, ini kan tampilannya, tapi saya nggak mau bikin yang itu. Saya ubah. Saya discharge aja, saya batalkan yang ini. Yes, saya buat lagi dari tugas yang itu tadi, create quiz. Saya ambil dari apa tadi? Saya kasih nama apa ini? Soal 1. Oke, soal 1. Oke, ini next. Saya kasih soal uji coba quiz. Oke, seperti ini. Saya letakkan di general saja untuk nandain. Oke, saya klik assignment. Nih, oke. Saya sudah ngecek, saya sudah bikin ini. Sehingga kita akan coba di akun siswa yang ngerjakan. Nah, di sini saya punya akun yang bisa ngerjakan, akun siswa. Oke, saya coba. Saya akan buat dengan akun siswa. Ya, saya akan coba dengan akun siswa. Misal saya akan buat menggunakan akunnya Bu Nur Farida ini. Saya cek. Atau saya gunakan akunnya Pak nanti saya akan coba menggunakan akunnya ini Pak Sutamam. Saya cek dulu ya, saya lupa nomornya. Saya akan cek manage team. Oke, ini akunnya. Saya akan coba, kebetulan kemarin saya sudah diberikan akses sama Pak Sutamam. Oke, saya akan coba menggunakan akunnya Pak Sutamam untuk mencoba mengerjakan kuisnya. Ya, kita biar tahu efeknya. Karena kalau kita nyoba itu tanpa kita tahu efeknya, kita nggak tahu nanti proses penilaiannya akan seperti apa. Oke, kita tunggu prosesnya. Semoga akses internetnya tidak lelah. Oke. Oke,
Dan yang perlu diingat ketika kita mengakses asesmen, kita bisa aja sih sebenarnya klik dulu timnya. Kita klik aja timnya untuk ngecek asesmennya. Misalnya tim ini, kita klik timnya ini, kita boleh cek. Tapi kita bisa juga, ini kan sebenarnya ada contoh, kita bisa juga tidak masuk seperti itu, karena kalau seperti ini kita ceritanya pintunya langsung ke pintu kelasnya. Padahal kalau kita ingin cepat, klik aja di asesmen seperti ini, langsung pilih kelasnya, itu prosesnya jauh lebih cepat. Tinggal next gitu aja, sehingga kita langsung ditunjukkan ke asesmen yang sudah kita. Ini misalnya ini soal ujian sudah ada yang ngisikan, ini kelihatannya sudah ada yang turn in. Oh ini sudah ada yang turn in, Muhammad Rizky. Nah ini sudah, kita bisa review. Ini sudah jawaban dari Muhammad Rizky, dia sudah benar. Berarti saya tidak perlu nyoba ini nilainya. Ini sebenarnya sudah diturunin, begitu diturunin sebenarnya grade-nya sudah kelihatan sih tadi. Ini kelihatannya dihapus lagi. Ini tadi sudah masuk, ini sudah masuk nilainya. Ini sudah masuk. Dia ngerjakan, makanya tadi nilainya 30 punya Rizky. Nah, kita close. Yang 30. Sebenarnya dari sini sebenarnya kita bisa ekspor nanti nilainya. Kita nanti bisa ekspor nilainya. Ini lagi proses masih. Ini kita lihat responnya. Kita refresh. Tadi sudah masuk sebenarnya datanya, satu siswa sudah nge-return tapi hilang di listnya. Ini tadi sudah masuk padahal. Dibatalin ya. Saya coba menggunakan akunnya Pak Sutamam. Mohon bersabar dulu, aksesnya lagi nolak juga internetnya. Oke, ini tadi di IAT ini. Nah, untuk siswa untuk ngerjakannya itu bisa langsung ke kelasnya ini atau langsung ke asesmennya ini. Kalau mencari tugas itu tidak perlu masuk ke kelasnya ini, tidak perlu masuk ke kelasnya ini, tapi cukup langsung di sini assessment, di assessment. Tunggu prosesnya lambat ya. Ini seharusnya muncul tadi. Ini sudah jawab. People, ini Rizky yang sudah jawab. Hanya kan kita nggak tahu adanya, kita tidak tahu rekapan nilainya. Ntar saya akan coba back dulu. Saya klik di kelas grade. Grade assist ya, kenapa grade-nya belum keluar?
Coba cek di tim. Bentar, sambil nunggu ini. Oke. Ini saya sekarang lagi menggunakan akunnya Pak Sutamam sebagai siswanya di IAT. Nah, di sini ada soal ini, Nah, saya akan coba kerjakan. Saya akan coba kerjakan ini saya akan kerjakan. Ini mohon maksimalnya. Saya akan kerjakan soal ini. Nah, misalnya saya salahkan yang pertama, kemudian kepala sekolahnya Pak Yo, kenyamatan yang ini, misalnya ini jawaban yang benar, saya yang terbawah saja yang benar, saya submit. Oke, view result. Nih berarti Jember. Oke, go back to. Oke, sekarang kita cek di assessment-nya nilainya keluar nggak. Nah, ini next. Nah, ini kan tadi, dan sekarang kan sudah 2 ini yang ngerjakan. Nah, ini sudah 2, kita cek yang turn in. Nih yang turn in Pak Sutamam, nih nilainya 10. Nah, ini punya Rizky sudah muncul. Nah, tadi kelihatannya hanya refreshnya aja, efek refreshnya, sehingga nilainya otomatis keluar di sini ya, dia otomatis keluar. Ini pun kalau seandainya kita grade semuanya ketika kita masuk di kelas seperti ini. Saya masuk di kelas awal seperti ini, di sini ada grade kan, saya klik grade. Memang kadang ketika kenapa muncul benar nggak, kadang akses internet juga berpengaruh ya, kita nggak bisa membohongin ya, ketika akses internetnya bermasalah ya kadang muncul ya. Kayak misalnya tadi awal nilainya muncul punya Rizky, tapi begitu reset berikutnya tidak muncul. Itu sebenarnya sudah muncul, hanya memang pada saat refresh berikutnya itu akses internetnya lagi trouble. Ini kelihatannya akses internetnya masih bermasalah. Ini kan tidak keluar. Nah, ini misalnya saya cek nih, Pak Sutama sudah mengumpulkan nilainya, otomatis sudah keluar. Beda kalau kita menggunakan assessment ya, itu nilainya baru keluar kalau gurunya sudah ngasih nilai. Tapi kalau kita menggunakan quiz, nilainya sudah otomatis dari proses pengerjaan itu. Nih, Rizky sudah mengerjakan dapat 30. Oke, demikian di sesi ini bagaimana membuat penugasan, baik dalam bentuk penugasan meminta siswa untuk mengupload sesuatu dan kita menilainya, maupun penugasan yang dalam bentuk kuis, di mana nilainya sudah ditentukan oleh sistem. Kita set terlebih dahulu di sistemnya. Demikian di sesi ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.